Tidak, Itulah proses awalnya. tambahan Lalu yang kemudian, roh menjadi manusia. Malu ya kita. kan? Firman yang menjadi manusia, bukan roh menjadi manusia. Enggak. Firman itu kan dalam bentuk roh. Emang firman itu dalam bentuk apa? Itu kan semua roh. Justru Dengarkan. Baca tadi dulu, itu kan, Yohanes 4 ayat 24, baca. makanya tadi Allah yang itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. makanya semua dalam diri Allah adalah roh. Dan termasuk firman itu tadi. Ya kemudian firman yang roh itu kemudian menjadi manusia dalam tubuh Bunda Maria. Fokus aja. Sekarang bahas tentang kedagingannya Yesus. Makanya dari firman itu tadi, firman yang kemudian yang awalnya bersama, firman itu kemudian menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria gitu kan. Firman itu kan bukan dalam bentuk benda sesuatu atau dalam bentuk sperma atau itu enggak seperti itu kan, dalam bentuk firman kan seperti itu. Firman itu kan roh. Oke, baik. Kemudian menjadi manusia itu kan jelas sekali itu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya, Bang Adi. Oke ya. Anda tadi yang penting tidak menolak, dan memang saya pun tidak sedang menolak ya. Artinya tidak sedang membantah, artinya tidak berdebat. Jadi memang Yesus ini kalau ditanya oleh umat Islam, Anda seperti tadi ini muter-muter, ini bikin pusing yang di bawah. Kan gitu. Malah mayor, sabar dulu lah. Saya sedang seharusnya bagaimana? Kalian ini tantrumnya. Anda bicara saya mute. Anda bicara saya mute. Nah sekarang giliran saya Anda nyerocos juga. Ini gimana diskusi ini? Oke, jadi gini lah Bang. Saya bilang kan saya ingin membantu teman-teman Kristen supaya kalau ditanya oleh umat Islam tidak pelangak-pelongok ngalor ngidul kan gitu. Makanya saya bilang kalau ditanya umat Muslim jawablah dengan sederhana tapi tegas maknanya. Di Matius 1 nomor 14 memang Yesus secara keilahian itu dari Roh Kudus. Selesai itu jawabannya. Nah, secara kemanusiaan Anda muter-muter. Nah, sebenarnya teman, Bang Riyandi kan teman satu NKRI. Kalau ditanya secara kemanusiaannya, Anda menggunakan ayat berikutnya. Gampang kok, nggak loncat-loncat. Matius 1:18, Matius 1:19. Ini jelas secara keilahian itu 18. Itulah jawab ke teman-teman Islam, ke teman Islam yang cerdas. Karena umat Islam ini cerdas, akan bertanya terus, apalagi kalau Anda muter-muter gini langsung ditendang. Karena ditanya apa, dijawab apa. Kan begitu. Nah, sabar dulu. Saya menjelaskan jadi tentang Tuhan saya gitu loh. Bang Andi, bisa sabar nggak dulu Bang? nggak sabar nggak dikit gitu loh. Silakan lanjutkan Bang Anggur, silakan. Jadi secara kemanusiaan jawab dengan membawa pikiran kamu. Jadi secara kemanusiaan saya bilang jawab ke Muslim ini dengan menggunakan Matius 1:19. Secara keilahian jelas dari Roh Kudus. Ya kan? Itu 18. Ini ayat banyak. Aduh, saya tidak menolak dalil yang banyak, cuman saya hanya menyampaikan salah satunya seperti ini. Jadi secara kemanusiaan, gini saya baca ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kalau ayat berikutnya malaikat, sabar dulu. Ya, Anda kan belum, makanya Anda belum dapat poinnya karena Anda nyerocos sendiri. Ya kan? Ini saya ini sedang berteman loh dengan Anda. Anda apa sih? Nah di sini secara kedagingan bahwa dalam diri Yesus ini yang tumbuh kembang dagingnya itu dari segumpal darah, dari sperma, segumpal darah, daging, nanti jadi bayi dan terus ini ada sperma Yusuf dengan istrinya Bunda Maria. Itu gampang kok jawabannya. Sekali ini sudah apa filsafat ini? Tidak ada seperti itu. Tidak ada campur tangan Yusuf tentang ini. Nggak ada sama sekali. Karena sudah jelas sekali bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus, itu kan jelas sekali itu dari firman itu, tidak tanpa campur tangan Yusuf. Makanya Yusuf itu roh itu daging bukan? Roh itu daging bukan? Makanya roh daging bukan? Kamu sudah menyesatkan. Tadi Bang Mayor mengatakan roh itu bukan daging. Kamu sudah menyesatkan. Yesus itu tanpa campur tangan Yusuf, nggak ada sama sekali. Oke, baik, kita buktikan ya. Jadi sebentar kamu sudah menyesatkan ini dan ini salah gitu. Oke, baik. Jadi Yusuf itu tidak campur tangan sama sekali terhadap kehamilan dia. Makanya dia menceraikan karena kan begini. Jadi kan dia kan mau menceraikan, tapi kemudian malaikat datang kepada dia, jangan kamu menceraikan karena anak yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus. Jelas sekali itu kan. Tidak ada hubungannya dengan Yusuf gitu loh. Kenapa baik. membawa ke situ? Baik. Itu satu kesalahan sangat fatal. Oke, bisa. Oke,
saya salah, nanti Anda luruskan lagi ya. Jadi kita tidak, yang penting begini, saya bicara dulu, lalu Anda bantah. Jadi saya benarasi dulu, kemudian kenapa jadi gini, kalau kenapa sama Isa itu berbeda gitu kan? Udah ngomongnya nggak jelas begini tapi nyerocos nih Bang. Injil palsu gitu. Oke, loh kok ini Ya, Matius kok palsu ini? Kenapa Mbak Injil dibilang palsu? Ini kok palsu? Itu saya bilang yang palsu. Isa Al-Masih itu yang Yesus palsu saya bilang. Iya terserah, itu nggak masalah. Memang kita beda. Jadi teman-teman, dengar dulu. Jadi di sini 100% ilahi ini jawab kok Islam itu karena dia dari kemudian ya nanti kamu salahkan nggak apa-apa. Nah secara kemanusiaan ini dari spermanya Yusuf atau dia nikah. Jadi selama mengandung nanti kamu salahkan salah tapi nggak bisa bantah saya. Oke, jadi sini kenapa dikatakan ada sperma Yusuf? Tidak boleh mengajarkan orang kesalahan jadi, seperti ini karena kenapa ada sperma Yusuf? Ini sudah dibenarkan oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa loh gimana? Loh Paulus Tuhanmu. Kenapa dibantah? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada saya buktikan ya, izin ya. Jadi di mute santai. Jadi kalau saya salah, nanti ada kesempatan Anda untuk membantah. Oke. Jadi di sini dikatakan ada suami, ada istri. Betul. Itu nah, sebenarnya itu tunangan. Selama suami istri tidak mungkin Paulus tunangan saat itu benar-benar ini suami istri loh ya teman-teman ya. Baru saya nggak tahu terjemahan. Jadi tidak mungkin selama 9 bulan itu Yusuf dengan Bunda Maria hanya menggunakan jari tengah saja. Tidak mungkin. Karena kita tidak tahu. Silakan ya tidak mungkin. Nah kemudian kita ya secara suami istri ini dibenar dong. Gimana sih Panggura sama ini? Oke. Kalau misalkan ente nggak bisa diskusi, mendingan ente turun. Iya turun aja. Buat berdiskusi. Nggak, kalau ente nggak bisa turun. Kalau nggak bisa menjawab turun. Kan enak. Untuk apa? Kami kan pengen mendengarkan Pak Anggurasa membacakan dalil. Ini kan firman Theos. Masa tidak menghargai firman Theos? Dari tadi disabarin kok begini nih orang. Turun aja ente. Sebagai orang Kristen yang saya paham tentang kitab saya, ya turun aja ente mendingan, diturunkan aja, kasih ludah kudus. Sesat seperti ini nggak bisa ini orang. Oke, turunkan aja. Jadi gini teman-teman, saya ini ingin membantu teman-teman ya. Karena teman Kristen ini seperti tadi ketika ditanya keilahian 100% ilahi, kemanusiaan 100%, ini mereka putar-putar gitu kan. Saya ingin membantu kalian. Kalau ditanya umat Muslim, jawab dengan bahwa Yesus secara keilahian memang dari Roh Kudus. Darinya yang kita mau tanya sebabnya, awalnya dari Roh Kudus. Oh betul, secara keilahian dari Roh Kudus. Tetapi kalau ditanya tentang kemanusiaannya, kedagingannya, dia pelangak-pelongo. Kan gitu. Makanya saya ingin bantu supaya umat Kristen ini bisa menjawab ke Muslim ini jangan pelangak-pelongo. Saya ini kasihan. Nah, menggunakan Matius 1 nomor 19 bahwa di sini berurutan 18-19 karena Yusuf suaminya yang seorang yang tulus hatinya tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini ada suami, ada istri. Selama 9 bulan menikahi Bunda Maria, tentunya tidak mungkin Yusuf itu tidak menggunakan barangnya. Atau tidak mungkin Yusuf hanya menggunakan jari tengahnya kepada Bunda Maria. Karena apa? Bunda Maria maupun Yusuf inilah tunduk kepada hukum Taurat. Dia orang-orang soleh. Ya, Yusuf juga orang soleh. Makanya dia harus tunduk kepada hukum Taurat. Ya kan? Karena Yesus belum ada waktu itu ya. Oke. Lalu bagaimana tunduk kepada hukum Taurat? Di dalam hukum Taurat, sampai bilang, ditugaskan untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu makanya dengan adanya perkawinan. Ada yang mustahil begitu. Kemudian, kalau Yusuf itu tidak melakukan hubungan dengan Bunda Maria, makanya Bunda Maria akan dikatakan orang terkutuk. Tidak mungkin Yesus ini dilahirkan dari seorang ibu yang terkutuk. Nah, di sini dikatakan di Ulangan 27 nomor 6, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Haleluya. Oke. Nah, kemudian
di dalam Bible ini ya, apa itu tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan di dalam Bible dikatakan di sini di antaranya dalam upacara pernikahan Allah berfirman, Allah dia bilang kepada Theos ya, mereka menjadi satu, menjadi daging. Apa nih pernikahan ini? Pernikahan dalam Bible dikatakan saling mengenal dan menyatu, bekerja sama, mengusahakan dan memelihara taman sesuai dengan rencana ketentuan Allah Tuhan, membagi seksualitas dengan pasangannya, memiliki kerinduan yang sama untuk mengasihi Kristus dan melayani Tuhan, hidup dalam kasih, kesetiaan, dukungan satu sama lain sesama sisa hidup mereka. Nah, ini selama sisa hidup mereka. Nah, ini di sini ada hubungan seksualitas. Mohon maaf, saya potong sebentar. Oke, silahkan Bang. Iya, saya di sini seperti mendengar ceramah-ceramah di masjid ya. Mungkin kalau saya tidak ada perlu di sini, saya mau turun gitu. Ya, intinya ya saya ini ya tetap Yesus yang terbaik. Karena Oke, nggak apa-apa Bang. Iya. Nggak apa-apa. Dia disalib itu mungkin kalian Aduh, lari ke salib. itu udah biasa buat kami itu ya. Intinya Oke, kita lanjut Bang ya. Izin sebentar Bang ya. Kita masih topik yang tapi supaya kita nggak ini. Izin disimak aja, kalau Anda tidak setuju nanti dibantah ada kesempatannya. Kalau nanti saya tanggapi juga, nanti paling kalian kejang turunin saya kayak Bang. Oke, jadi gini Bang. Ya, Jadi secara mulai Stiantorum juga. Jadi saya bilang Yesus ini ada sperma Roh Kudus, ada juga sperma Yusuf. Oh, Baal Anggur Asam, kamu kok pintar cerdas ya. Kita Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujat kitabnya orang. Kitab Hindu, Buddha, Kristen tidak boleh. Kenapa saya mengatakan ada sperma Roh? Kenapa ada sperma Roh Kudus? Tentunya ada datanya. Gimana Pak? Itu ada, zaman dulu ada. Bagus, ini pertanyaan bagus. Makanya saya bilang, makanya Anda duduk saja manis. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujat kitabnya Hindu, kitab Buddha, apalagi. Nah, ini suruh diam kok nyocos terus. Oke. Kita bicara sperma Roh Kudus. Di sini ada sperma Yusuf. Ada spermanya, ada sel telur Bunda Maria. Makanya Yesus ini 100% manusia. Sebelum kita berbicara tentang 100% Roh Kudus ya, udah jelas ini ya. Apakah ada sperma Roh Kudus? Nanti kita jelaskan. Oke, di sini ada sperma Yusuf. Di mana Yesus ini punya sperma Yusuf? Kita tanyakan kepada Om Paulus. Nah, menurut Om Paulus nih ya, secara kedagingan yang dibahas tadi oleh siapa? Mayor. Itu bagus ini. Cuman mungkin perlu ditambah literasi ya. Roma 1 ayat 3. Jelas ini data loh. Jadi di Roma 1 ayat 3 dia berbicara kemanusiaan. Apakah ada sperma? Kita cek. Islam tidak boleh menafsir ya teman-teman. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya Yesus yang menurut apa? Daging. Nah, daging nih. Daging itu yang disampaikan oleh Bang Mayor tadi bertumbuh kembang. Itu berarti betul secara kemanusiaan itu adalah tumbuh kembang. Yang kita cari adalah sebab daging itu tumbuh kembang awalnya dari mana? Tentunya secara rasional, secara sains, secara kedokteran itu dari sperma. Tapi kita buktikan, jangan dulu sampai ke sana. Menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, jelas. Saya ulang ya. Bicara kemanusiaan, Roma 1 ayat 3. Anda tidak setuju, silahkan protes kepada Paulus. Tentang anaknya, Yesus, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dia bilang. Coba kita baca di Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 1 nomor 6. Daud memperanakan Salomo dari istri Betseba. Ya kan? Kemudian 1 nomor 16, Matius 1:16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, dan melahirkan Yesus. Yang dimaksud keturunan Daud ini dari Yusuf. Sesuai tadi Matius 1 nomor 16. Yang dimaksud begitu. Nah, apa itu keturunan? Kita cek. Islam tidak boleh menafsir. Nah, kalau kita cek ke original text di sini ya, kalau kita lihat
Roma 1 ayat 3. Keturunan Daud, dia bilang. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kita cek ke bawah. Ada apa sih keturunan? Islam tidak boleh menafsir. Di sana, apa itu keturunan? Kalau kita klik di sini, kita klik apa keturunan ini? Sperma. Nah, ada sperma Yusuf. Memang dia mengandung sebelum menikah. Nah, dalam mengandung sebelum menikah, tetapi pada saat itu juga berikutnya dia nikah dengan Yusuf sebagai suaminya. Dalam proses mengandung itu ada sperma Yusuf menurut Paulus. Gampang kok ini. Gampang. Jadi kita tidak boleh menafsir, memang betul itu awalnya dari Roh Kudus. Makanya ayat Matius 1:18 itu yang dimaksud adalah sama dengan Islam sebenarnya. Itu ditiupkan roh kepada Bunda Maria. Cuman di Islam lebih tegas. Apa ya, Pak, ya? Jadi di sini Sedikit bahwa 100% ini, Kenapa kalau 100% Islam ini hanya menanggapi masalah sperma. jadi di sini bahwa betul Itu mungkin yang lebih Ya, berat dari yang pembahasan pada zaman Yesus 2000 tahun yang lalu ada, tapi bukan persoalannya bukan masalah sperma Yusuf apa yang mengatakan sperma itu bukan saya, tetapi Om Paulus. Iya, yang di Alkitab itu. Nah, kalau sudah iya kita tidak boleh berdebat. Jadi intinya gini ya, Yesus disalibkan itu karena apa? Apa disalib lagi? Anjir, lari ke salib. Ya, Oten gini. Ditanya apa, bahas apa, lari kemana? Oten ini, makanya saya ingin cerdaskan. Iya Pak, Paulus kan mencerdaskan saya kan biar saya itu dia menghujat Yesusku saya kan gitu. Oh, jangan menghujat. Saya tetap percaya Yesus Pak. Iya, jadi gini. Oke, ini kita udah lari ya. Jadi di sini memberikan anggur asam buat Kristen itu makin bertumbuh Pak. Salah. Oke, jadi di sini bahwa secara kemanusiaan Yesus ini ada sperma Yusuf, ya. Ya. Ada sperma Yusuf menurut data ya. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Ternyata Roh Kudus juga punya sperma. Menurut Bible nih ya. Iya. Nah, jadi 100% berat itu karena 100% sperma Roh Kudus, 100%. lah, ya kan? Jadi 100% sperma Roh Kudus, 100% sperma Yusuf. Ya, segala Ya. siksaan tekanan itu dalam kehidupan Jadi itu biasa dihadapi kenapa orang. panik ya? Apalagi kalau di Astagfirullah. Konoha, ya kan? Oke teman-teman, jadi di sini secara keilahian Yesus itu punya sperma Roh Kudus dan sperma Yusuf. Oh, Baal anggur asam, kenapa kau bilang Roh Kudus punya sperma? Loh, bukan Islam kata bahasa saya. Kristen itu dakwah. Nah, di sini adalah menurut Bible sendiri. Nah, di TV yang ngomong. Jadi menurut Bible bahwa Steve Roh itu. Kudus punya sperma. Ini kalau nggak salah Kang Dito dulu ya. Bagaimana cara Roh Kudus menghamili Bunda Maria ya? Oke. Oke, di sini Bang ya teman-teman. Saya. Nah, jadi Karena di saya sini tetap Yesus 1 Yohanes 3 ayat 9. Yesus ini 100% sperma Roh Kudus, 100% sperma Yusuf. Ini datanya ya. Bahwa Roh Kudus punya sperma. Di sini 1 Yohanes 3 ayat 9. Lihat, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi yang tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Makanya Yesus dikatakan anak Allah, anak Tuhan. Nah betul, karena dia dari benih ilahi. Apa benih ilahi? Kalau kita cek, ya di terjemahan lain dikatakan di sini benih ilahi atau benih Allah. Nah, apa kita di sini benih? Ternyata kita cek, apa itu benih? Itu apa benih ini? Kalau keturunan artinya kan anoto ya. Tapi benih Allah ini apa? Sperma. Jadi Roh Kudus ini punya sperma. Ini data ya. Bang anggur asam. Halo. Ya, silakan. Bang anggur asam. Kalau itu hanya sekedar pemikiran, itu terserah Anda. Cuma ini kan seperti bagaimana ayat yang ada tentang Roh Kudus. Jika engkau menghina Roh Kudus, jangankan di surga, di bumi pun engkau tidak diampuni. Lebih baiklah bang anggur bertobat. Bisa kau menghina yang lain-lain, tapi jangan Roh Kudus. Kasihan dengan babak sendiri, malu dengan umat Muslim Bang. Terima kasih.
Oke, baik. Ini Bang, saya bilang Ya, supaya umat itu Islam ya, itu tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, framing atau menghujat kitabnya orang. Kewalahan, Bang. Yang Oke, salah sabar Bang. pikiranmu sendiri, bukan Oke. tafsiran sebagai umat Muslim. Itu pribadimu. Kamu bawa kata Jangan Muslim. curhat Pak, jangan curhat Pak. kasihan. Kalau mau tanggapi aja, ya kan? Tanggapi aja. Iya, Kalau curhat iya, kita oke. ini butuh di sini, menanggapi, Pak, ya. Pak. Ya, Anggur ini Asam itu menanggapi. curhat dari tadi kok dibiarin. Nah, Dia baca ini firman ya Teos Mamat itu. ini ya kader-kader Dia firman Teos. Di mana Pak Anggur Asam itu curhat? Dia membaca yang namanya firman dari Teos seperti itu. Justru kan Pak Rudolf di sini, Dewa pikir dia mau bakal nanggapi. Nggak taunya cuma jangan menghina, jangan menghina. Loh kalian yang menghina Roh Kudus. Roh Kudus disamakan sama burung. Kalian yang menghinakan itu. Ya, Justru itulah Pak, makanya itu harus ditanggapi bahwa itu awalnya itu tidak seperti pemikiran dia. Jadi ini kan mencopot. ya tanggapilah. Besarkan dia. Silakan Bang, tanggapi Bang. Silakan. Kami nggak butuh curhatan di sini. Kami nggak butuh curhatan. Tanggapi aja. Besarkan dia. Tolong ditunjukkan. Silakan Bang, ditanggapi Bang, santai aja Bang, santai aja. Kalau saya salah, Anda yang punya kewajiban untuk meluruskan. Karena saya hanya membaca. Silakan. Nah, salibkan Anggur Asam. Jadi jika membahas itu jangan Curhat. Jadi curhat. jangan Jadi dibawakan kenapa curhat? kata orang Muslim tidak menafsir. Salah, itu tafsiran pribadimu. Kasihan kita orang Muslim gitu loh. Loh, kita kasihan sama orang Kristen ini. Kita ngajak berpikir, ngajak pintar. Kok Bapak menolak pintar gitu? Ya, Di sini kan saya dibacakan. udah memahaminya dan itu untuk Baik, mencegah tanggapi, Pak. kejadian. Jangan Tanggapi, bawa tanggapi. Muslim untuk di sana. Tanggapi Pak, Jadi, tanggapi. kita tahu bahwa itu imanmu yang kau udah Lah, kok jadi pahami curhat tidak. ini? Gimana ceritanya ini? Makanya Pak menafsirkan itu. Diteruskan saja Pak Anggur Asam. Tafsirkanlah itu sesuai Diteruskan, pikiranmu. karena dia tidak bisa membantah. Oke, gantian, boleh Bang? Oke Bang ya, gantian nanti Abang ini kalau Anda memang Anda punya hak untuk menjelaskan atau menyalahkan saya karena ini kitab Anda ya. Tapi saya di sini hanya membacakan. Kenapa dikatakan Roh Kudus ini punya sperma? Ini Bible Anda sendiri mengatakan. Jadi Roh Kudus yang kalian imanin adalah rohnya Allah. Makanya Yesus dipanggil anak Allah, anak Tuhan. Ya kan begitu. Makanya saya bilang dikatakan di sini kenapa Roh Kudus ini adalah roh Allah? Karena di sini dikatakan di sini dikatakan ini data ya saya tidak menafsir ya. Dikatakan di sini di 1 Yohanes 3:9 Roh Kudusnya Allah adalah di sini ada benih ilahi, benih Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yesus lahir dari Allah. Makanya disebut itu anak Allah. Nah kemudian di ayat lain dikatakan, penerjemahan lain, bahwa tidak seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena dia benih Allah. Tinggal di dalam dirinya dan tidak dapat berbuat dosa karena dia telah dilahirkan dari Allah. Benih Allah ini apa? Tadi saya bilang Roh Kudus ini Allah. Dari Allah kan begitu. Benih Allah ini dalam original tag-nya abangku. Ini. Di sini dalam original tag-nya adalah sperma. Jadi Roh Kudus ini adalah mempunyai sperma. Artinya apa? Bahwa Yesus betul 100% ilahi, 100% manusia ini jawabannya karena Yesus ada 100% sperma Roh Kudus dan 100% sperma Yusuf. Sperma Yusuf dari mana? Dikatakan dari Om Paulus. Paulus bilang secara kedagingan dia dari sperma Yusuf. Bukan kata saya. Ini yang ngomong siapa? Paulus, Roma 1 ayat 3. Bahwa dia itu dari sperma Yusuf. Nih kalau arti keturunannya apa menurut Paulus? Dia itu dari sperma Yusuf. Ini secara kedagingan. Ini di mana? Di Roma 1 ayat 3 sperma. Nah tadi dikatakan bahwa di sini dikatakan juga apa? Ini di Yohanes 1:39 dikatakan apa? Sperma juga Roh Kudus.
Jadi Yesus itu 100% ilahi 100% manusia. Jawab ke teman-teman, jawab kepada muslim, inilah Yesus bahwa 100% ilahi 100% manusia ini, karena Yesus ada sperma Roh Kudus dan 100% ada sperma Yusuf, supaya ucilim itu tidak lagi bertanya-tanya. Maksudnya begitu saya memberikan pengajaran kepada teman-teman Kristen, supaya kalau ditanya jangan pelangak-pelongo. Saya mau tanya dulu. Silahkan. Kalau memang masalah sperma itu dibahas ke ini Tuhan Yesus, ya mungkin Tuhan itu dipalsukan atau apa, mungkin itu bisa diselidiki zaman dulu. Karena ada yang bilang kalau Tuhan itu tidak disalibkan, ya toh. Karena apa? Karena mungkin antara bukti sperma itu, mungkin kalau itu ada DNA, mungkin DNA itu bukan Panggur Asam yang nemuin. Mungkin di kita sebelum Yesus ada itu DNA itu sudah ada. Karena Tuhan itu ya maha segalanya kan gitu. Persoalannya sekarang tujuannya Pak Anggur Asam mempersoalkan antara DNA Tuhan Yesus itu apa di sini. Kalau tadi dibilang yang siapa Pak, yang mana orangnya itu, untuk mencerdaskan kami. Kami itu sudah cerdas. Kami ibadah sering di izinnya dipersulit tuh, kami tuh semakin pintar, semakin cerdas. Bahkan kami jadi ke situ. Iya, maksudnya gini loh, Pak. Kita Dari ini aja, sperma, penyaliban, ibadah. ini masalah DNA Ini orang. masalah DNA ini tujuannya apa? Apa untuk menunjukkan bahwa Yesus itu memang keturunan Israel atau apa? Karena kalau saya pikir kalau dia itu datang dari kandungan dari Roh Kudus, mungkin dalam Islam ada yang dikatakan tuh harta segala macam tuh titipan dari Allah. Harta apa ini orang? Maksudnya gitu Pak, kalau memang itu datangnya dari ilahi, ibarat Al-Quran itu datangnya dari Pak, Allah. kalau nggak punya ilmu, Tidak mungkin itu saran bisa saya mendingan bertanya aja Pak, supaya Bapak bisa dapat ilmu. Ya, dari sperma, penyaliban, ke harta, ke cara ibadah tanpa izin, apa ini Pak? Bapak mau yang mana? Bapak nggak bisa tanggapi kan? Nggak mungkin dibantah pernyataan Anggur Asam. Kenapa? Dia bukan menghina, dia bukan menghujat, tetapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Kalau Bapak mau bantah, Yesus ternyata itu bukan hasil dari sperma, silakan tampilkan datanya. Pak Anggur Asam memberikan satu tesis, Bapak ada tidak antitesisnya? Halo, malam Bang. Ya. Ini gimana tadi pembahasannya? Baru masuk soalnya nih. Baru masuk nanti dulu ya. Nanti dulu kalau baru masuk. Berarti nggak bisa dibantah ya? Baik ya. Kalau nggak bisa dibantah. Ya, itu tadi Pak. Kalau kandungan dari Roh Kudus Pak itu Togar, memang... izin sebentar. Ketika Anda naik ke atas tidak bawa data, minimal Anda bawa otak. Kalau Anda masih tidak bawa otak, mendingan Anda di bawah, jangan di atas. Gimana? Nyambung sedikit lah. Apa yang Anda ngomongkan barusan tidak ada tanggapan sedikit pun dari narasi yang Pak Baal sampaikan. Begitu Pak. Ini lihat penonton 1,2 Pak. Jangan makin bersera Kristen nanti. Bahaya. Lanjut Pak. Itu sama sekali nggak masuk logika abang situ kan? Benar nggak? Ke saya Bang ya. Jadi Ya. bagus Bang Jepos. Jadi saya sedikit refresh sedikit. Ini bahasan apa gitu kan gini Bang. Saya ini kan orang Muslim. Ya betul. Kita terlepas dari agama apapun. Saya ini orang Indonesia, satu NKRI. Bang betul Bang ya. Benar, Nah benar. di sini saya dalam koma mau di koma Kristen maupun di koma Islam gitu kan selalu ada debat lintas iman. Nah ada yang selalu digaung-gaungkan ke teman-teman Kristen ya yang populer bahwa Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi, atau dengan bahasa lain sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi. Iya, kalau Kan begitu Bang ya? menurut Ya. kepercayaan kami begitu. Iya betul. Saya tidak masuk ke situ ya, tapi itu yang selalu disampaikan. Apakah saya menolak itu iman Anda? Ya tidaklah, itu kan iman Anda. Kan betul. Cuman yang jadi masalah gini Bang. Ketika ditanyakan dasar iman itu bukan iman ya, dasarnya itu apa? Kitab suci tentunya. Nah, Kristen ini suka pelangak-pelongo. Tidak bisa menjawab. Nah, saya ini sebagai orang Indonesia melihat saudara saya satu NKRI, kasihan Bang.
Kasihan kok, kenapa dia beriman tapi kalau ditanya pelanga, pelongo, pelanga, pelongo. Nah, saya ini ingin menyampaikan ke teman-teman Kristen, sebenarnya ada sih yang bisa menjawab orang-orang Muslim ini. Orang Muslim ini selalu bertanya, itu jawab saja, gampang kok, dia bilang ada dalilnya. Kan gitu. Nah, saya sampaikan bahwa 100% manusia ini ada di Matius 1, 100% ilahi ini ada di Matius 1 nomor 18. Bahwa Yesus dikatakan 100% ilahi atau sepenuhnya ilahi ini karena Yesus ini Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, benar. Nah, benar. Anggur asam kok, dia bilang cerdas. Nah, ini Gini, Bang. Muslim, masalahnya gini Bang. Intinya gini dulu. Itu nggak masuk Silakan. logika, gitu kan? Saya tidak bicara ini, bicara dasar iman dulu Bang. Nanti kita logika nantilah ya. Dasar iman dulu, oh ada dalilnya, begitu kan, begitu Bang. Masalahnya walaupun gimana, ini kan iman Anda, kita harus hormati. Kan gitu Bang. Itu kan nggak masuk di logika kita manusia biasa ini kan? Jangan kalau logika dulu Bang. Saya ingin menyampaikan bahwa umat Kristen ini kalau ditanya jangan pelangak pelongo gitu. Sampaikan satu dasarnya. Oh ini dalilnya. Oh Muslim pasti terdiam. Oh terdiam. Oh iya betul sih, memang ada dasar iman mereka. Ya walaupun dasar iman itu tidak mungkin harus sama dengan saya. Tetapi Anda punya dasar iman. Oh kitab sucinya ada dalilnya. Dan Anda bilang mengiyakan. Nah inilah yang harus dijawab ke Muslim. Muslim ini kadang-kadang masalahnya gini Bang, kasihan kalau ditanya Kristen ini pelangak, pelongo, pelangak, pelongo. Akhirnya apa? Saya kecewa dengan Bang Juma Bang. Setiap Bang Juma naik ke Komal, 1 kali ke Komal, 1 orang mualaf. 3 kali ke Komal, 3 kali mualaf. Kan habis Kristen Bang, gara-gara nggak bisa jawab ini. Ya, tadi saya lihat di tema live ini diskusi imannya. Coba gimana? Dasar iman kita Bang, tidak bicara iman. Saya Anda menyembah Yesus, Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, itu tidak masalah. Ini kan iman, tapi kita berdasarkan dasar iman. Dasar iman adalah Bible, kitab suci. Islam dasar imannya apa? Al-Quran. Mungkin di Hindu apa? Tidak tahu saya. Di Buddha Tripitaka, mungkin ada Weda gitu kan. Itu terserah. Itu dasar imannya. Yang kita bahas dasar imannya. Jadi jangan di Kristen ini pelangak pelongo gitu Bang. Silahkan Bang. Kalau saya sendiri iman itu nggak perlu harus diomong-omongin sebenarnya. Sepakat. Kalau iman kita tidak bicara Bang. Apalagi umbar-umbar di sosial media, apa gunanya? Betul. Sepakat Bang. Kita tidak bicara iman Bang ya. Tidak bicara. Ada orang yang menyembah sapi. Apa kita mau, kamu jangan sembah sapi. Oh tidak, itu iman mereka. Silahkan. Ya, kita mau bicara dasar iman. Jadi ketika ditanya dasar iman Anda bahwa Yesus 100% manusia, dasar imannya apa? Kitab suci. Ya ini ndak ayatnya. Enggak. Anda mengiyakan. Betul ya? Betul. Dulu. Nah, coba gini Bang. Ini room ini ya, Abang Islam ya. Iya betul Bang, betul. Yang dibahas agamanya agama lain. Alasannya gimana Bang? Iya, tadi saya bilang alasannya, saya pribadi mengatakan, saya ini satu NKRI dengan saudara Islam, dengan saudara Kristen, Hindu, Buddha, siapapun ya, tidak melihat ras, suku, dan apapun, tapi kita bersaudara. Nah, tetapi ketika saya masuk Komal, saya lihat, kasihan Kristen itu setiap ditanya pelangak, pelongo. Ini dalam debat lintas iman ya, diskusi lintas iman. Nah, saya ingin membantu teman-teman Kristen ini kalau ditanya bisa menjawab. Jangan pelangak, pelongo, pelangak, ngalor, ngidur, ujung-ujungnya menghujat. Kita menghindari penghujatan-penghujatan. Makanya kita ingin mencerdaskan. Tujuan saya ingin mencerdaskan teman-teman Kristen. Jawablah. Ini salah satunya saya kasih data ini loh Bang. Silahkan. Poinnya Abang mencerdaskan itu apa kira-kira? Saya ulang lagi. Kenapa saya ini ingin mencerdaskan? Karena itu setiap masuk Komal debat lintas iman, lintas agama, teman-teman Kristen nggak cerdas, pelangak pelongo Bang. Asam. Kami di agama Kristen itu kalau Abang bilang Yesus kalau ditanya sama agama lain, nggak kapan sebenarnya penelitian jawab. Anda bahwasanya Roh Kudus mempunyai sperma? Itulah dulu balikkan
pertanyaan kepada Bang Anggur Asap. Sejak kapankah Roh Kudus itu punya sperma menurut penelitian? Saya lihat Ini lagi maju mundur ini Bang Jepos belum selesai ya, Bang Rudolf, biarkan dulu ya teman Anda dulu ya. hampir dari pagi sampai malam saya buka TikTok ini yang ngomongin soal gini aja terus saya lihat. Iya. Lama-lama saya pikirnya gini, kayaknya orang Islam ini nggak percaya imannya kalau saya ini agama Islam gitu. Kok yang dibahas-bahas terus gitu. Kayak mau cari agama yang sebenarnya. Ini akhirnya jadi curhat ya. Sendiri gitu. Bukan jadi teman gini, maksud Bang Jepos itu, Bang Jepos Muslim kan Bang? Kristen dia Bang, Kristen. Kristen. Oke lah. Jadi begini Bang Anggur Asam ini. Oke, langsung aja Jepos, di skip aja Anda ya tadi curhat. Padahal kalau di dalam Kristen ini di STT diajarkan Islamologi ya. Saya heran di debat Islam itu ya. Kalau orangnya pintar itu dibilang curhat. Tapi kalau ada yang kurang anut, pelongok. Saya bingung. Nah, memang betul ya. Dasarnya anggur asam itu anggurnya asam benar apa memang gimana? Itu harus janganlah, gitu. Jadi jangan menghujat saya Bang. Anggur asam ini adalah yang bisa membunuh Tuhannya kalian loh. Pertanyaannya Bang Jepos tadi, poinnya apa gitu Bang? Kalau poinnya apa yang mencerdaskan agama Kristen itu apa? Jadi seperti gini kan ingin celuk Mbak. Ya, masih celuk Mbak. Oke. Ingin mencerdaskan gitu kan? Iya, betul. Poinnya Abang mencerdaskan agamanya kami itu apa? Abang saya tidak bisa tahan dulu. Oke, gantian ya. Pertanyaan saya jawab. Saya tidak sedang mencerdaskan agama Anda. Saya ingin mencerdaskan oten-oten yang naik ke Komal, saya bilang. Justru saya ini Anda minta jawaban tapi Anda nyerocos. Belum dijawab Anda sudah nyerocos lagi. Skip dulu, tahan dulu ya, saya bilang. Saya ulang lagi, kenapa saya ingin membantu saudara-saudara saya yang Kristen? Karena saya sebagai anak Indonesia, walaupun saya Muslim, saya tidak melihat agama, suku, ras, dan apapun, saya bilang. Saya kasihan ketika oten-oten Kristen-Kristen yang naik dalam debat lintas agama di Komal-Komal, ketika ditanya pelanga-pelongo. Terutama tentang 100% manusia, 100% ilahi. Padahal di ayat Matius 1:18, Matius 1:19 ini berbicara tentang Yesus adalah 100% manusia, 100% ilahi. Ini tidak pernah mereka tahu. Makanya saya kasih tahu, kalau ada muslim bertanya 100% ilahi, 100% manusia, jawab pakai Matius 1:18 tentang keilahiannya, Matius 1:19 tentang kemanusiaannya. Pasti muslim-muslim ini langsung lo nggak cuap-cuap lagi. Karena Anda akan dilihat, oh bener ini, Kristen ini pandai ini, bisa menjawab. Dan Anda punya kewajiban, saudara-saudara yang Kristen, punya kewajiban mengedukasi Kristen-Kristen yang menonton 1,5K ini. Semua pasti banyak yang Kristen. Nah, ketika Anda ditanya apa dasarnya Anda beriman kepada 100% manusia, 100% ilahi, Anda tidak bisa menjawab. Bagaimana tanggung jawab Anda kepada Kristen-Kristen yang di bawah? Pelongo. Itu kan mengerikan, Bang. Saya jawab dulu ya. Silakan ditanggapi. Nggak perlu dijawab, nggak? Ini nggak ada pertanyaan kok. Silakan. Ya, silakan. Begini Pak Anggur Asam ya. Kalau dalam Kristen itu, saya kebetulan Kristen itu dari kecil, tapi memang pertumbuhan iman itu mungkin beda ya sama Islam itu. Itu kan sedikit demi sedikit gitu. Jadi ibaratnya iman sekecil apapun kalau kita beriman dalam Kristen itu sudah nilai plus. Bukan seperti pernyataan Anggur Asam itu yang mempelongok-pelongokkan orang Kristen itu. Tapi oke lah, itu anggapannya dari RT 6 lah, dari sebelah bisa. Cuman saya tanya dulu Pak Anggur Asam, kenapa kalau di Komal-Komal Islam itu hanya membahas masalah ayat seperti peduli dengan ayat Alkitab kami, sementara kalau ada misalnya di media ada ibadah misalnya yang tidak bisa kami menjalankan ibadah kami daripada saya orang Batak ini, daripada saya nyopet mending saya ke gereja, tapi itu pun dipersulit. Oke, baik. Nah, ini kan saya bilang ini ya Bang Jepos. Ya. Kita sedang membahas apa, dia jawab apa. Ini saya bilang pelongo.
Inilah saya bilang pelangap-pelongo. Kenapa masjid kenapa masjid di Medan ini ada musola yang dibakar seumpamanya? Kenapa di Papua ada yang dibakar? Kita tidak sedang bahas itu. Kenapa di Manado sana ada masjid yang dilarang dibangun? Kita tidak sedang membahas itu. Kenapa Belanda menjajah Kristen, menjajah Indonesia, memperkosa, merampok? Kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas kalau Kristen ditanya tentang 100% manusia, 100%. Inilah dalilnya saya bilang. Supaya teman-teman Kristen diskusinya enak. Bisa menjawab. Jangan pelangap-pelongo seperti Anda. Toga ditanya membahas tentang manusia ilahi, kok tanya tentang lari kemana-mana. Enggak, begini loh Pak Anggur. Ternyata seperti Anda sini maaf Pak, saya potong. Anda kan seperti gini. Anda kan ibu bapak Anda kan pastinya seorang pembantu waktu di Belanda kan, waktu penjajahan Belanda. Makanya ibu Anda kan lahir dari anaknya raja, jarang jadi pembantu. Iya, raja dari Belanda kan. Raja Belanda kan. Pembantu itu banyak. Anak raja. Iya, raja Belanda. Bukan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian ya, Toga, tidak mungkin kalau kamu tidak ada keturunan Belanda. Nggak ada pembantu orang Batak. Nggak ada. Buktinya kamu Kristen. Buktinya kamu Kristen, yang membawa Kristen ke Indonesia siapa? Nah, pelangap-pelongo kan? Yang datang, yang membawa Kristen ke Indonesia ini penjajah, perampok. Bukan, Tuhan. Dan kalian imani sekarang. Tuhan itu sendiri. Oke, kita bahas, jangan lari ke sana. Iya, tambah ngeri lah kalau bicara. Gini loh Pak Anggur. Jadi gini teman-teman, begitu baca pos ya. Sabar dulu. Bahas Alkitab ini, nah, katanya saya sudah jawab. Ini pertanyaan yang ke-12 kali. Kenapa kalian membahas anggur asam di sini? Saya sedang membantu kalian. Contohnya, Toga, aku tanya, kenapa Yesus tadi dikata, saya pertamanya ngomong sama si Toga nih. Toga tadi di awal pembicaraan, Toga, kenapa dikatakan Yesus 100% manusia, 100% ilahi? Dia malah kemana-mana nggak bisa jawab. Nah ini, model-model yang begini saya ajari. Begini loh, banyak loh pendeta pastor berterima kasih sama saya. Gara-gara, anggur asam bener loh ya. Karena Kristen-Kristen kalau naik ke Komal nih pelangap-pelongo nggak bisa menjawab. Inilah bukti saya, ini baik kepada Anda. Kenapa saya dimarah? Agamanya kami itu nggak perlu diajarin sama agama sebelah, Bang. Iya, buktinya Anda pelangap-pelongo. Bukannya pelongo, Bang. Kami justru jadi tawa mengenai yang membahas agama sebelah gitu. Buktinya Anda tidak tahu bahwa Roh Kudus punya sperma. Nggak mungkin ketemu, Bang. Loh, di Bibelmu Anda mengatakan Roh Kudus punya sperma. Kenapa? Allah punya sperma, Tuhan punya sperma. Kenapa Anda tidak percaya? Inilah saya bilang. Anda ini dikatakan bahwa Tuhan kalian jawab gitu. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan ini adalah roh. Ingat ya, Yohanes 4 ayat 24. Tuhan ini adalah roh. Nah, roh ini punya sperma? Punya. Anda tidak tahu, makanya saya kasih tahu. Kurang baik apa saya? Kami baiklah. Nasihatin sebenarnya, Bang. Iya, karena memang tidak perlu saya nasihati, karena memang Anda tidak mau pintar. Kang Dewa, kesal sih Kang Dewa. Kamu baru. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Daripada curhat, kita lanjut. Tadi ada pertanyaan bagus, Bang Rudolf, gitu ya. Anggur asam. Karena kau bilang Roh Kudus ini katanya Roh Kudus ini kok punya sperma, kan gitu ya, Bang Rudolf ya? Ya, Bang Rudolf tadi ada pertanyaan, kenapa Roh Kudus ini ada punya sperma, kan gitu. Gini. Saya tidak sedang menafsirkan, menjelaskan, framing, apalagi menghujat kitab kalian. Islam dilarang. Oke, itulah kenapanya Islam itu rahmatan lil alamin ya. Walaupun masjid saya dilarang di Manado, di Medan ada juga katanya musola yang dibakar lah, apa segala macam, di Papua dibakar juga. Saya tidak masalah itu, saya tidak sedang berbicara itu ya, gitu. Kemudian ada lagi sekarang lagi viral itu ya kan, safari gitu kan. Bagaimana itu orang Kristen semua bos-bosnya itu mengeksploitasi anak-anak segala macam lah ya. Saya tidak bicara itu. Bagaimana kejamnya Kristen zaman Belanda sampai sekarang, saya tidak bahas itu. Oke, kita bicara tentang ini aja, diskusi. Di sini saya bilang, kenapa pertanyaan Roh Kudus punya sperma?
Anda tidak tahu ya ternyata. Ternyata Roh Kudus ini Roh Allah. Kan begitu karena mengatakan dari Roh Kudus, dari Allah. Makanya dipanggil anak Allah Yesus ini. Betul? Yesus ini dari Roh Kudus. Nah, ini datanya. Roh Kudus ini datangnya dari Allah. Makanya Yesus dipanggil nama Allah. Nah, Allah, anak Tuhan. Begitu. Lalu bagaimana Roh Kudus ini dikatakan punya sperma? Karena Roh Kudus dari Allah, maka Yesus dikatakan anak Allah. Ini bukan kata saya. Karena Allah ini adalah roh. Roh ini kok punya sperma? Ini datanya. Jangan ditafsir. Nggak boleh nafsir Islam. Ya, gampang kok. 1 Yohanes 3 ayat 9. Silahkan baca. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi, benih Tuhan, tetapi ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Siapa? Yesus. Yesus dari benih ilahi. Makanya dia lahir dari Allah. Makanya dikatakan anak Allah. Oke, kita lanjut. Tidak seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa karena benih Allah. Nah, ada benih Allah. Allah punya benih. Tinggal di dalam dirinya dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia telah dilahirkan dari Allah. Oke? Jelas? Data? Ini nah, Islam menafsir Pak. apa? Ini kan ini kalau ditampilkan data panik. Roh Kudus itu apa? Sabar dulu. Punya sperma. Oke, Allah ini apa? Saya kan sudah sampaikan makanya dengar catat. Itu ada Tuhan apa di surga. Oke, makanya saya sudah bilang bahwa Roh Kudus ini Roh Allah. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan ini adalah roh. Allah ini adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Roh punya sperma. Di sini dikatakan benih ilahi, benih Allah. Allah punya benih. Benih ini apa? Kita tidak boleh menafsir. Benih Allah. Apa itu benih? Nah, kita cek original text-nya. Ternyata benih Allah ini apa? Di sini dikatakan sperma. Iya, kalau berarti Allah ini punya sperma. Begini loh Pak Anggurasa. Nah, jadi sabar dulu lah. Anda kan dari tadi hanya di sini. Udah paham maksud jenengan itu. Jadi Allah punya sperma, betul? Gini loh Pak. Jadi di sini setiap orang yang lahir dari Allah dan tidak berbuat dosa lagi, sebab sperma ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Tidak seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa karena sperma Allah. Toanya jangan. Jadi ada sperma Allah, betul? Yang dimaksud dibacakan firman Tuhan harus berhikmat. Halo. Dibacakan firman Tuhan itu harus berhikmat loh. Iya, yang dinamakan dengar. Itu maknanya itu Pak Anggurasam. Itu maksudnya itu lahir itu secara iman sehingga yang lahir repot kalau benih ilahi itu imannya yang lahir itu loh. Aduh, ngarang itu, ngarang. Itu iman, saya tidak bicara iman. Bicara data di sini artinya sperma. Bukan benih secara fisik, bukan. Jadi ini secara data ya sperma loh. 1 Yohanes 1 nomor 9 dikatakan sperma. Kalian robah jadi iman. Di mana arti sperma itu iman? Ngarang Anda. Lahir. Makanya Kristen ini kalau ditanya pelongo ngarang. Justru Bapak yang nggak mau cerdas. Allah Yesus Roh Kudus itu datangnya dari surga. Dari sperma, Bang. Surga itu makanya abang langsung tertutup. Tidak ada bidadari seperti Allah itu datang. Loh, ini kata ini ya itulah saya bilang. Panggung. Di sini loh ya. Ini loh. Paulus mengatakan Yesus ini dari sperma Yusuf. Roma 1 ayat 3 dicatat. Dicatat dong. Aduh, diskusi ini kok bawa iman. Saya tidak bicara iman. Saya bicara apa dasar iman. Menurut Paulus bahwa Pak Yesus ini dari sperma Yusuf. Roma 1 ayat 3 baca. Nah, ini kan pelongo kan? Spermanya mana Pak? Datanya mana? Oke, baik. Makanya Anda dengar open mind ya, jangan pakai mental block ya, santai saja dengan saya. Saya tidak sedang menafsirkan, tidak sedang menjelaskan apa framing atau menghujat. Ingat,
Saya hanya membantu Anda menjawab orang-orang Muslim yang selalu kritis. Nah, di sini secara kedagingan, bukan secara keilahian ya. Secara keilahian jadi Roh Kudus. Titik. Ditanya secara kedagingan, dia dari mana? Dia tumbuh kembang, besar, kecil, sampai dari kandungan sampai dewasa. Menurut Paulus ini ya, ingat, Roma 1 ayat 3, dicatat. Dicatat. Nih, tentang anaknya. Yesus, kita tahu ya, gak usah berdebat. Tentang anaknya, yang menurut daging. Berarti tentang kemanusiaannya, bukan tentang tadi Roh Kudus ini. Tentang daging, karena daging itu bukan roh. Tentang menurut daging. Diperanakan dari keturunan Daud. Nah, jelas. Gampang kok. Nah, apa itu keturunan? Kita tidak boleh berdebat. Apa keturunan? Karena Islam tidak mungkin berdebat karena iman kalian. Nah, kita cek apa keturunan. Dalam original tag-nya, menurut original tag-nya, keturunan yang dimaksud adalah apa? Keturunan itu adalah sperma. Jadi ada sperma Daud yang dari Yusuf. Matius 1 nomor 16, Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 1 nomor 6, Daud memperanakan Salomo dari Betseba. Matius 1 nomor 6, Yakub memperanakan Yusuf, memperistrikan Maria dan memperanakan Yesus Kristus. Jelas bahwa Yesus ini ada sperma Yusuf. Itu menurut Paulus. Nyata kok. Gampang kok. Sebenarnya kalian tidak boleh berdebat dengan saya. Seharusnya Anda bayar persepuluhan, transfer ke saya. Oh, Baal, anggur asam, terima kasih. Mestinya begitu. Begini Pak Anggur, terima kasih walaupun Udah gratis memberikan kami apa bicara dulu gitu. Kan ini kan sepertinya dikuasai Pak Anggur ini semua. Oke, tapi saya minta waktu lah. Pak Togar lebih baik nyimak di bawah aja ya. Iya, ini enggak nyambung orang ini. Enggak nyambung, enggak ada beda. Kalau saya salah, jangan salahkan saya. Salahkan Paulus. Bukan saya, kenapa saya disalahkan? Paulus yang ngomong kok, gampang kok itu. Oke, jelas ya. Oke, Bang Rudolf, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya menyampaikan saja ingin membantu teman-teman Kristen. Kalau di Komando Muslim bawa otak, tadi hostnya bilang bawa data, jangan pelongo. Ya, salah satunya saya ingin menyampaikan demikian ya. Saya tidak punya maksud apa-apa, tidak masuk ke dalam ranah iman Anda karena kita satu saudara. Mungkin besok kita bisa ketemu di mana, di Juanda atau di airport sana kita ngopi bareng ya. Tidak masuk seperti itu. Jadi teman-teman Kristen yang di bawah yang banyak yang menonton 1,7K, itulah yang saya bantu, yang bisa saya bantu sesuai data. Malah banyak pastor, pendeta berterima kasih kepada saya membantu mencerdaskan oten-oten Kristen yang botol yang pakai Komal itu. Luar biasa anggur asam. Nah, mudah-mudahan Bang Rudolf juga bisa mengucapkan terima kasih ke saya. Lanjut. Aduh, luar biasa ini tanpa perpuluhan. Lanjut. Tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih. Keren ini, bagus. Ahidia sama Kang Al-Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bang Hidayah, silakan. Pak Ando, kalau tidak bisa kondusif saya tendang. Kang Al-Hidayah enak nih, Bang Rudolf Kristennya santun enak. Kalau Pak Baal sudah beres, silakan Kang Al kalau mau masuk. Oke, dilanjut Bang. Saya udah beres. Mungkin apa Anda tidak setuju dengan kitab Anda, ya silakan. Tidak setuju dengan Paulus pun tidak silakan. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis, demikian apa adanya. Terima kasih Bang Rudolf. Dilanjut aja, sudah selesai. Sampean, daripada Anda bahas-bahas Alkitab, saya mau tanya itu, terangkan dulu At-Tarim ayat 3 soal saya. Ya, soal Alkitab. Kau bisa diem nggak? Kau ludahin kok. Mampus kok. Bang Hidayah, silakan. Ya, Bang, ada apa tuh Bang Rudolf? Silakan. Siap, baik. Terima kasih ya, guru-guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat. Masih bulan Ramadan kita ya, udah sedar ternyata.
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata sebelumnya. Ya, karena lanjut ini begini karena Oten ini harus dibantu supaya cerdas gitu. Jadi kita di sini membantu program pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Silakan Anda. Baik, Kanda, nggak ada yang salah Kanda. Cuma salah itu adalah Paulus Kanda. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jadi pada kawan-kawan Kristen yang saya kasihi, kalau mau diskusi santai semuanya, dialog lintas agama ini bukan untuk saling ngotot-ngototan ya, bukan untuk saling teriak-teriak, bukan untuk saling maki-memaki. Tapi disinilah sebenarnya kita mengukur selama ini bagaimana kemudian para misionaris ataupun setidak-tidaknya oknum di gereja, pengajaran gereja itu disinilah terukurnya apakah itu adalah